bahasa timah dari sini sendiri adalah bisa kita kan ini. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dan berjumpa lagi pemirsa dengan Laut Selatan tentunya ya. Yang tak asing lagi, channel satu-satunya channel tutorial yang akan membahas dan mengungkap tentang alat-alat tangkap ikan di laut dan cara kerja di Taiwan pemirsa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, sehat. Oke pemirsa, mari kita sama-sama belajar bersama dan mencari ilmu bersama pemirsa. Gak usah malu, gak usah ragu, dan gak usah gimana ya, yang namanya juga orang belajar. Oke, langsung saja kita simak ya bersama-sama. Buat para pemula ya, buat para pemula calon TKI Taiwan yang akan menuju ke Taiwan di sektor nelayan, bisa melihat dulu tutorial di Laut Selatan ya. Karena di sini banyak sekali tutorial seperti ini ya, cara menjahit dengan cepat, cara membuat jari, cara merakit jari dengan cepat pemirsa ya. Jadi kita harus berkonsentrasi, cara memegang coban benang nilonya itu juga harus penuh dengan konsentrasi ya, agar kita lepas-lepas. Karena dengan kecepatan seperti inilah akan membuahkan hasil yang sangat bagus pemirsa. Beda lagi dengan kalau membuat jari yang yang pelan-pelan, itu malah justru akan membuat tangan kita sakit dan sakit. Jadi langkahnya adalah kita mengkail-kailkan ya benang nilon yang dicoban ini beberapa kali, ada 6 kali, 5 kali juga boleh, tidak masalah ya. Yang penting nanti cara mancingnya itu yang dilakukan dengan baik dan benar. Lihatlah pemirsa ya, dan perhatikan cara mancingnya. Kalau untuk mengkailkan di tali tambangnya adalah 6 kali ya, 7 kali itu tidak masalah, dan terus dilakukan seperti itu pemirsa. Untuk para pemula ya, para pejuang pemula nanti, para calon TKI Taiwan yang akan menuju ke Taiwan di sektor nelayan. Jadi seperti ya cara kerjanya, cara membuat dan merakit jaring. Semua di sini ada perhitungannya pemirsa ya, jadi tidak sembarang kita mengkail-kailan atau tidak sembarang asal merakit dan membuat jaring ya. Karena di sini ada aturannya, cara bekerja semua. Oke pemirsa, bisa kita lanjutkan kembali, dan tentunya ya hati-hati dengan paku ini ya. Paku ini bisa lepas kadang ya, apa itu namanya, patah. Jadi kalau kita menarik kita harus pakai perasaan. Oke pemirsa, perasaan pemirsa ya, jadi jangan kasar-kasar. Oke, kita berlanjut lagi ya, kita mencari yang sedang membuat tutorial. Oh, ternyata di sini ada ya, dan ternyata di sini sedang membuat tali kolong ya, atau tali mata tali tambang, maksudnya setiap ujung tali tambang jaring itu dibuat tali kolong atau tali mata tambang ya, agar buat nanti penyambungan mempercepat dan lebih mudah ya. Bila ada jaring putus atau jaring putus itu sangatlah cepat cara kita menyambungnya. Dengan tali kolong inilah untuk saling sambung menyambung ya antara jaring dan jaring, karena jaring di sini tidak terlalu panjang ya. Jaring di sini satu piece atau satu tinting ya, atau satu jaring itu hanya sekitar 19 depak atau 23 meter. Ada juga ya sebenarnya jaringnya lebih panjang, tapi mungkin di sini diterapkan yang lebih pendek karena agar mudah cara memperbaiki bila terjadi kerusakan. Oh, ternyata tali kolongnya sudah jadi pemirsa. Yang di sebelah sini, dan yang di sebelah sini adalah sedang membuat tali kolong timah, kolong timah yang ujung ya, bagian ujung timahnya. Berarti ini artinya sudah selesai, dan ujungnya dibikin kolong juga seperti ini pemirsa ya. Lihat pelan-pelan, dan pasti ini adalah cara mudah ya, cara yang paling mudah membuat kolong timah. Sebenarnya yang lebih efektif dan lebih kuat lagi sebenarnya ada, tapi karena ini untuk mempercepat pekerjaan jadinya dibuat seperti ini, dijahit 2 kali ya, kemudian ujungnya dikasih di plester agar tidak sangkut-sangkut atau agar tidak menyangkut jaring lainnya waktu dibuang, waktu pemasangan jaring di laut ya. Seperti ini misalnya.
Karena solasi sebenarnya tidak punya kekuatan tahan lama ya, karena ini solasinya juga lumayan bagus, jadinya tetap saja disolasi agar tidak nyangkut-nyangkut. Kalau sudah selesai, nanti ujung tali dan ujung timah, ujung mata tali dan mata timah itu dijadikan satu agar lebih kuat dan lebih rapi dan rajin. Seperti itu ya, buat para calon pemula bisa perhatikan. Dan sangat mudah ya, tidak ada susah-susahnya. Setiap ABK dan setiap insan itu cara bekerjanya pasti juga berbeda-beda ya, tapi yang penting sama. Ya, yang sebelah sini adalah masih merakit ya, atau masih membuat timah bawah ya. Ini yang dimaksud dengan timah bawah. Timah bawah, timah pemberat jaring, misal timah pemberat jaring ikan, jaring apung, jaring dasar laut, semuanya menggunakan timah seperti ini ya. Tergantung masing-masing macam-macam jaring ya. Ada jaring yang buat jaring karang atau jaring dasar laut ya, menggunakan timah seperti ini, cuman jarak jahitnya itu berbeda. Ini kalau buat jaring ini kan jaring apung ya, jaring ikan tenggiri, jaring ikan apung lah. Jaring ikan apung macam-macam sekali ya. Ikannya ada ikan layaran, ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan layang besar-besar atau ikan kacangan, itu macam-macam sekali ya. Oke pemirsa ya, kalau bahasa timah dari sini sendiri adalah, bisa kita kan ini, orang sini juga banyak yang bisa ya mengenai bahasa timah. Kalau timah dari bahasa sini adalah yen ya. Yen, atau kalau sudah jadi namanya yengkeng ya. Kalau sudah jadi dijahit dengan tali namanya yengkeng ya. Tapi kalau belum jadi baru timah adalah yen ya. Ada lagi yang menyebutnya apa namanya, yaitu saya lupa apa namanya itu, tidak jangan bahasa lain ya. Kalau sudah yen ya yen ya. Kita ngomong timah saja orang sini juga mengerti ya. Oke mas, ayo kita saling berebut ya. Oke mas ya, satu lagi karena ini membuat jaring ini. Kenapa orang banyak sekali yang membuat? Kenapa orang banyak sekali hari ini? Karena merakit jaring hari ini adalah merakit jaring ikan apung ya, atau ikan tenggiri. Ini dibayar, ini bukan tidak dibayar, ini ada bayaran ya. Ini gotong royong, tapi nanti akan ada bayarannya. Kalau untuk timah ya, timah satu tinting atau satu jaring itu akan mendapatkan upah kalau tidak salah 150 NT ya, 150 NT per tinting. Kalau untuk yang bagian atas itu tadi, yang bagian di tali, kalau nggak salah 175 atau sampai 200 ya, saya tidak tahu, tapi ya sekitaran segitu. Dan lumayan ya, karena satu hari satu orang ini untuk yang membuat timahnya saja bisa mendapatkan 5 ya, 5 tinting atau 4 tinting ya. Kalau 5 tinting berarti itu lumayan cepat, karena timah lebih jahitannya, cara mengikatnya, mengkailnya itu lebih banyak karena pendek-pendek jaraknya ya. Berbeda dengan yang bagian atas. Tapi entah kenapa di bagian atas yang lebih apa namanya, lebih gampang, lebih mudah, tapi malah bayarannya beda ya, lebih tinggi dibanding timah. Itu sangat tidak imbang. Oke saya tidak masalah, karena itu sudah terbiasa dari dulu mungkin ya. Dan juga perbedaan kalau untuk menjahit jaring di bagian tambang itu tadi, membuat jaringnya di bagian tambang itu apa namanya, harus kencang ya. Kalau tidak kencang itu gagal dan diulang lagi. Sama juga halnya di timah ya, di timah kalau tidak kencang cara mengkail-kailnya, cara mengancinya, kalau tidak kencang pun juga sama, akan diulang lagi kalau ketahuan sama sang majikan. Oke pemirsa, dari dan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya ya. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja pemirsa. Laut Selatan dan Laut Selatan adalah tutorial. Channel tutorial buat pemirsa semua, buat pemula dan buat siapa saja di seluruh dunia. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat.